Kecian di jantung. Jantung itulah inti kehidupan. Dia lian orang kana lain. Jantung itu dipeloknya, hidup je orang sudah itu. Nah, kita tidak tahu. Jadi jangan sekali-kali mencoba mengukur Allah dengan kepala kita dan segadang pinang senyawa. Tak awak ketek mana. Terlalu kecil. Kata pepatah orang kita, kalau kail panjang sejengkal, janganlah lautan. Allah lebih luas dari laut. Jangankan Allah, ayat-ayatnya saja jauh lebih luas dari lautan. Lau kana al-bahru midadan. Kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk pencatat ayat-ayat kami, kata Allah, lanafidal bahr. Lautan akan kering sebelum habisnya ayat Allah dicatat. Apalagi penciptanya. Nah, keyakinan yang seperti ini jangan sekali-kali goyang dari hati kita. Sehingga kita yakin bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah, tuntunan yang diturunkan oleh Allah adalah tuntunan terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita cari tuntunan yang lain, tersesatlah kita dari jalan yang benar. Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana Allah tidak pernah meninggalkan Rasulnya. Nah, surat Wad-Duha ini turun terkait dengan beberapa peristiwa. Di antaranya diriwayatkan dari Jandab bin Janadah bahwa pada suatu waktu setelah turunnya wahyu, Jibril alaihissalam agak terhenti atau tertahan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agak berjarak turunnya wahyu. Ketika dalam masa tenggang itu, maka berkatalah keluarga-keluarga Rasul yang lain, tentu yang tidak sependapat dengan Rasulullah, yang tidak beriman kepada beliau, termasuklah Abu Jahal, termasuklah Abu Lahab, dan lain-lain mengatakan, ihtabasa ma ara sahibaka illa qad qalat. Saya atau kami melihat nampaknya kawan engkau yang membawa wahyu ndak nak je engkau lain dah. Malah lamunya ndak tiba kamanyo. Wahyu memang waktu itu agak terhenti. Mereka mengatakan kepada Rasul bahwa Allah, Jibril telah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia telah meninggalkanmu. Kawanmu tidak lagi bersamamu. Kamu telah dibiarkan sendiri. Itu perkataan kaum musyrikin. Nah, ketika mereka mengatakan hal itu, turun ayat Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya itu? Demi waktu duha. Ini telah kita jelaskan minggu yang lalu. Wal-laili idza saja. Allah mempertemukan antara duha dengan lail. Duha pada secara khususnya maknanya adalah waktu ketika matahari naik satu tombak dari ufuk.
Wal-lail adalah memanjang-manjang dari semenjak ghurub, semenjak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Jadi dipertemukan oleh Allah atau diperhadapkan antara duha dengan malam. Wad-duha wal-lail. Sebahagian ahli tafsir mengatakan makna duha di sini walaupun secara khusus hanya tertuju kepada waktu duha, yaitu matahari naik satu tombak, tetapi maknanya di sini adalah an-nahar, demi siang. Kenapa? Karena lawannya adalah dan demi malam apabila mulai gelap. Kenapa Allah bersumpah dengan dua waktu ini? Itulah umur manusia. Itulah waktu yang harus ditempuhnya. Dan itulah waktu yang harus dia manfaatkan. Itulah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli hikmah mengatakan, hidup kita adalah rajutan detik demi detik. Itulah modal yang diberikan oleh Khalik pencipta kita. Apabila modal telah habis dengan datangnya ajal dan kematian, saat itu mulailah kita membuka catatan dari perdagangan kita selama hidup kita. Apakah beruntungkah usaha kita atau merugi? Melabo ko gale atau merugi? Bilo tu setelah kematian datang. Ketika kita menghitung ternyata umur yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan, maka kita akan merasa bahwa modal yang telah diberikan kita buang begitu saja. Menangislah kita, tetapi tidak ada gunanya. Modal telah habis. Saat berdagang telah selesai. Kadailah tutui, kamangalai nak dapat akal. Tanggunglah kerugian itu. Siang dan malam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan siang sebagai kesempatan untuk kita mencari kehidupan. Carilah kehidupan yang halal. Allah sediakan malam dengan segala ketenangannya yang memberikan pengaruh kepada fisik kita, sehingga tenang pula lah otot-otot kita, saraf-saraf kita. Tanpa kita sadari, tenangnya syaraf, tenangnya otot membuat mata kita menjadi ingin tidur dan kita nyenyak di dalam tidur kita. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja anugerah itu dicabut, kita akan kehilangan akal dibuatnya. Iya nabu. Nggak usah seminggu, 3 malam saja mato ndak melalok baik pengenal. Payah ke dokter spesialis lah tu. Mau ndak lalok-lalok tu pak baca rohnya. Nah jadi Allah ingatkan itu. Jadi apa yang seolah-olah dipesankan oleh Allah kepada Rasul, ya Muhammad, jangan engkau mengira bahwa Tuhanmu meninggalkanmu. Masa seorang rasulnya akan ditinggalkan oleh Allah? Sedangkan manusia biasa saja tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak pernah ditinggalkan. Setiap saat kita diberi pelajaran bernilai. Setiap waktu kita diingatkan oleh Allah. Hujan yang turun ini adalah peringatan. Nafas kita yang turun naik adalah peringatan. Pada diri kita banyak peringatan. Setiap saat Allah menginginkan kita untuk sadar. Tetapi sangat disayangkan, yang lupa itu bukan Allah tetapi kita. Jadi kalau Allah mengawali surat ini dengan wadduha wal-lail, yang pertama Allah menyatakan bahwa peristiwa itu peristiwa yang besar, merupakan ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah. Wadduha wal-laili idza saja ini
juga menyatakan kepada Muhammad dan juga kepada kita bahwa Allah senantiasa dekat mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi kalau orang yang bicara itu, orang Quraisy yang mengatakan bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad, sebenarnya mereka sadar, mereka saja tidak ditinggalkan oleh Allah setiap saat dicurahkan nikmat, apalagi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kalau kasarnya nak mengecek itu tidak berfikir gitu. Sekali orang ditinggalkan oleh Allah, matilah orang itu. Tidak pernah Allah meninggalkan hambanya, apalagi seorang Rasul yang dicintai. Nah, ini pula yang harus kita sadari. Jangan sekali-kali kita kehilangan Tuhan. Kita sering, kita yang merasa kehilangan. Tetapi Allah tidak pernah menjauh dari kita. Apa yang saya maksud kita sering merasa kehilangan? Di pasawak kehilangan Allah. Sedang bergunjing, kehilangan Allah. Seolah-olah Tuhan tidak ada di situ. Nah, jadi sebelum seseorang bertakwa, dia harus muraqabah lebih awal. Muraqabah itu suatu rasa yang muncul di dalam jiwa, bahwa seseorang itu senantiasa merasa diawasi oleh Khalik. Itu suatu rasa yang muncul di dalam jiwa. Seseorang itu merasa diawasi. Itu dinamakan muraqabah. Dimanapun ia berada, ia merasa diawasi. Karena Allah ada melalui ayat-ayatnya. Udara yang kita hirup itu pertanda Allah sangat dekat, karena itu ciptaannya. Tubuh yang kita pakai untuk bergerak, tenaga, semuanya itu. Nah, dari wadduha dan wallail saja sebenarnya tuduhan atau fitnah atau isu yang dilontarkan oleh orang Quraisy sudah tertolak. Kalau mereka sadar dengan rajutan kehidupan mereka malam dan siang itu, mereka tidak akan katakan kata-kata wa ma araka sahibaka illa qad qalaka. Itu kata orang Quraisy. Nampaknya kawan yang biasa membawa wahyu ke engkau ndak dolai, ndak ketipu-tipu oleh Tuhan engkau ndak akan bersama engkau lagi. Apa tandanya? No, ndak turun-turun le wahyu. Kata orang Quraisy kepada Rasulullah waktu itu. Allah tidak jawab pertama ungkapan mereka dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak itu yang pertama, tetapi dimulai oleh Allah dengan sesuatu yang masuk akal mereka kalau mereka sadar. Wadduha wallaili idza saja. Nah, disinilah kalau ada pertanyaan orang, Ustaz, kalau memang itu kecek orang Quraisy, banang kau nak dahulu kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Disinilah Allah ingin mengajak manusia punya kesadaran sendiri, bukan kesadaran dipaksakan. Coba pikirin dulu. Diajak berfikir apa? Wadduha wallaili idza saja. Demi waktu duha, demi malam. Nah, itu pikir lu beko cerita tinggal meninggal. Masukkan dalam akalmu, apakah itu ciptaanmu atau ciptaan yang maha berkuasa? Kalau siang dan malam saja ayatnya tidak pernah meninggalkanmu, apalagi ia sendiri. Jadi nampaknya Allah menginginkan kesadaran itu memang muncul dari diri kita. Karenanya
saya kurang sependapat dengan sebagian dai yang sering memaksakan orang